Karena sekali kita sudah menikah tidak ada lagi istilahnya jalan mundur gitu loh. Ya, tidak ada lagi soal kecewa, nyesel, kenapa saya menikah dengan dia. Artinya segala konsekuensi kita ke depan harus kita siap tanggung gitu loh. Kembali lagi di Jersey Talks. Kali ini kita kedatangan Ko Hendry, yaitu pembina dari remaja GKT3. Iya, halo. Hari ini kita mau bahas masalah pranikah kok. Karena Ko Hendry kan nikah sekitar 1 tahun 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun yang lalu ya. Oke. Jadi mulai dari yang pertama dulu nih. Kenapa Ko Hendry memutuskan untuk menikah dengan C. Wisda yang sekarang ini? Banyak alasannya ya. Kalau kita bicara tentang Alkitab ya, dari Alkitab sendiri itu kan juga sudah memerintahkan kita. Artinya gini, Tuhan menciptakan kita manusia itu sepasang ya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita manusia itu seorang diri. Karena itu firman Tuhan katakan kita diciptakan dengan butuh penolong ya kan, yang sepadan buat kita. Ya, karena itu alasan itulah kenapa saya memutuskan untuk menikah. Nah, masalahnya dengan siapa gitu kan? Iya. Nah, itu yang akhirnya di dalam perjalanan kenapa saya memilih istri saya ya, Wisda ini, karena ada banyak hal ya di dalam perjalanan dan kita coba gumulkan ya, karena pertama ini kan saya udah kenal dia ini kan dari di Aletheia. Ya, dari Aletheia, dari teman yang memang dulu kita beda karakter. Ya, tidak pernah nyambung, tetapi kemudian setelah dipisahkan ya beberapa waktu, terus kemudian kita ketemu lagi gitu. Waktu itu dia lagi studi lanjut di Singapura, TTC, karena memang dipersiapkan sebagai dosen. Sedangkan saya sedang menyelesaikan S1 saya di STT Ahmad Agung. Nah, disitulah akhirnya kita komunikasi kembali karena ada teman yang tanda kutip seperti menjodohkan. Ya, teman bilang, wah ini ada perempuan nih ya yang mau kenalan, karena memang waktu itu saya sendiri masih jomblo misalnya gitu ya, masih belum punya pasangan dan masih fokus untuk kuliah. Tapi akhirnya ketika diperkenalkan ternyata orang ini ya saya kenal sendiri gitu. Ya, akhirnya di dalam perjalanan itu kita merasa, singkat cerita, komunikasi kita kok cocok berjalan bersama meskipun kita beda karakter, dan akhirnya kita memutuskan berani untuk mengambil langkah yang lebih jauh gitu, langkah untuk pacaran. Nah, dalam pacaran itulah kita sudah memutuskan ini pacaran yang bukan coba-coba gitu, tapi arahnya jelas ya, mau kita akan menikah. Nah, itulah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menikah ya dengan Wisda ini, istri saya sekarang ini. Oke, terus sebelum di STT nih, Ko Hendry sempat pernah pacaran nggak sebelumnya? Oh, pasti pernah. Apa yang membedakan pacaran orang yang maksudnya masih duniawi kayak kita, atau misalnya Ko Hendry sebelum masuk STT sama pacarannya anak STT itu gimana sih? Apakah modelnya sama, mirip-mirip atau gimana? Hampir sama sih sebenarnya ya. Ini kan STT itu kan cuma masalah sekolahnya kan, kayak kalian sekolah di universitas gitu ya kan. Cuman karena ini sesuatu yang istilahnya rohani, kita seakan-akan menganggap ini STT ini sesuatu yang rohani nih gitu loh ya. Padahal enggak juga, padahal sama ya. Bahkan juga kita lihat di STT pun banyak orang yang pacarannya pun juga ngawur istilahnya. Ya, jadi sebenarnya kalau soal pacaran hampir sama semua. Oke. Cuman mungkin bagaimana cara pandang kita ya. Mungkin ketika kita di STT ya, cara pandang kita karena kita ini hamba Tuhan dan dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan. Otomatis kita melihat berpacaran itu bukan lagi sekedar kita main-main, enjoy, hanya sekedar mengisi waktu luang atau karena kita nggak punya pasangan gitu. Ya, tetapi kita sudah diajarkan bahwa segala sesuatu itu kita persiapkan memang sungguh-sungguh untuk mengarah ke pernikahan gitu. Oke, terus kan tadi pacaran katanya sudah memutuskan untuk serius ya dari awal. Terus momen apa sih yang bikin Ko Hendry tuh yakin, udahlah yuk nikah gitu, ngajak nikah gitu? Sebenarnya dari awal memang waktu kita memutuskan untuk pacaran itu sudah momen kita sudah memang akan mengarah ke sana. Karena
kita berpikir gini, usia dari segi usia kita bukan orang yang masih muda ya. Saya sendiri waktu itu sudah 32 tahun. Ya, 36 ya. 36 tahun ya. Kemarin saya menikah kan 37. Ya. Jadi 36 tahun, terus kemudian istri juga ya sudah 30 gitu ya. Karena kami beda 6 tahun. Jadi dari segi usia ini bukan waktu lagi bagi kita untuk main-main gitu. Jadi disitulah kita sudah ketika berpacaran pun kita sudah mengarahkan bahwa ini akan mengarahnya itu ke pernikahan gitu. Apa nggak takut dulu maksudnya untuk berkomitmen langsung pengen nikah nih? Dibilang takut, semua pasti takut gitu ya. Karena jujur aja bicara pernikahan itu kan bukan hal yang mudah ya. Karena banyak hal ya, tantangan ke depan yang nggak mudah ya, apalagi kita bicara tentang dua karakter yang berbeda dipersatukan di dalam pernikahan ya, belum lagi kita dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah ya, merawat anak dan segala macamnya, pasti takut gitu. Cuman ya itu, karena tadi kita sudah punya komitmen ya, satu keseriusan bahwa kita akan membawa hubungan ini lebih jauh ya, lebih serius ya di dalam ikatan pernikahan, dan akhirnya kita memutuskan untuk tetap maju gitu, tetap berjalan gitu. Terus selama proses pacaran itu, karena tujuan akhirnya udah pasti nikah ya ini. Jadi udah ada persiapan-persiapan dong untuk mengarah ke pernikahan itu. Apa aja sih yang dipersiapkan? Kayak misalnya mental, terus komunikasi, mungkin keuangan juga. Persiapkan itu pasti ya. Yang pertama itu kalau saya sih lebih persiapan itu lebih kepada keuangan gitu ya. Kalau soal mental, soal kedewasaan, siap atau tidak siap, bagi saya semua orang waktu menikah pun pasti nggak akan siap gitu. Karena ada orang mengatakan, wah ini kalau menikah tunggu mapan. Ya masalahnya kalau bicara tentang mapan sampai kapan gitu kan. Ukuran mapan itu kan apa? Ya apakah orang itu punya uang banyak, ya sudah punya kerjaan yang settle gitu kan, pekerjaan terus dengan gaji yang cukup, apa gitu dibilang mapan. Ya kadang itu mungkin mapan, tapi dari segi karakter belum tentu dia dewasa gitu. Jadi justru di dalam pernikahan inilah kita belajar ya menuju kemapanan itu bersama-sama gitu. Jadi makanya tidak ada pernikahan yang sempurna awalnya. Makanya itu waktu menikah itu pasti 5 tahun pertama itu pasti akan ada baik gesekan. Gitu ya. Nah itu kalau saya, dan yang kami lebih persiapkan adalah masalah keuangan, karena kita punya target. Waktu itu saya lagi skripsi nih ya, jadi waktu saya jadian dengan Wisda itu saya lagi skripsi, dan kita memutuskan setelah saya skripsi dan kemudian praktek setahun, nah kita akan menikah gitu kan. Nah waktu praktek setahun kita pikir wah ini waktunya untuk saya nabung, karena kita tahu ya, maksudnya kalian tahu bahwa sekolah hamba Tuhan itu bukan sekolah yang seperti bisnis ya. Uang tuh pasti langsung ada segala macam. Jadi kita harus nabung. Nah, saya pikir wah ini nanti kesempatan untuk menabung itu ya pada saat saya praktek itu. Gitu. Jadi saya bisa kumpulkan, karena saya mau ini saya pria gitu ya kan. Sebagai pria kan kita paling tidak harus bertanggung jawab gitu ya. Meskipun di dalam perjalanannya memang kita bersama-sama ya, misalnya dari segi keuangan kita patungan dan segala macam, tetapi paling enggak dari saya sendiri kita pria harus punya tanggung jawab gitu ya. Dan ketika dalam praktek itu yang saya kumpulkan ternyata tidak cukup gitu ya. Nah ini tantangan tersendiri gitu loh. Tapi saya melihat bahwa di dalam perjalanan sampai akhirnya saya bisa menikah ini, saya melihat itu semua sungguh anugerah Tuhan gitu. Jadi yang paling terpenting yang harus kita persiapkan yaitu ya betul hati kita ya. Terus apakah kita sungguh-sungguh yakin ya, mantap bahwa ini adalah pasangan kita seumur hidup gitu. Karena sekali kita sudah menikah tidak ada lagi istilahnya jalan mundur gitu. Ya tidak ada lagi soal kecewa, nyesel, kenapa saya menikah dengan dia. Artinya segala konsekuensi kita ke depan harus kita siap tanggung gitu loh. Meskipun pada saat nanti kita sadar bahwa ternyata kita menikah dengan orang yang salah. Tapi karena kita sudah maju, kita memutuskan untuk menikah, kan di dalam kekristenan tidak ada perceraian gitu ya. Jadi tetap konsekuensi itu yang harus kita tanggung. Karena itu sebelum menikah ya pikirkan itu baik-baik gitu. Apakah dia pasangan yang tepat, yang firman Tuhan katakan sepadan untuk kita gitu.
Terus soal yang kedua, yang ketiga yang kita persiapkan adalah keuangan itu. Ya, karena kita mau pastikan dalam pernikahan ini sesuatu yang baik ya, yang kita persiapkan karena ada keluarga dan segala macamnya. Nah kalau bicara masalah tanggung jawab tadi, kan bukannya lebih bagus kalau dari sisi pria nih mempersiapkan kayak misalnya punya rumah dulu atau punya mobil dulu, punya usaha yang stabil dulu. Karena teman saya juga pikirannya kayak gitu. Jadi pengen punya rumah dulu supaya nanti kalau terjadi sesuatu paling enggak keluarganya aman gitu loh. Kalau terjadi sesuatu dengan misalnya dirinya nggak bisa kerja lagi, paling enggak istrinya udah punya tempat tinggal gitu. Itu gimana? Betul, makanya tadi kembali kan soal kemapanan tadi itu. Yeah. Memang ada orang punya standar seperti itu, tapi kalau kita mau mengikuti standar seperti itu, bisa jadi kita mengalami kesulitan, ya. Apalagi kalau kita orang yang belum punya rumah, ya, gaji pas-pasan, mau sampai kapan gitu loh? Kita nabung, akhirnya baru kita bisa beli rumah, ya. Cicil rumah itu nggak semudah itu, ya. Belum DP-nya ada segala macamnya, ya. Jadi kalau kita mau menunggu seperti itu, akhirnya nggak bisa menikah. Makanya saya katakan tadi soal pernikahan itu adalah satu perjalanan kita berdua sebagai seorang suami dan istri yang kita sama-sama menuju kemapanan itu, gitu loh. Mungkin dari awal kita belum punya rumah, it's okay gitu loh. Ya, kita bisa ngontrak, tapi istilahnya kalau bisa prinsipnya jangan tinggal sama mertua gitu loh. Ya, kita membangun keluarga kita sendiri, bangun rumah kita sendiri. Jadi itu sih, jadi tidak harus menunggu punya mobil lah, punya rumah gitu loh. Itu sih. Iya, buat Alvin tolong diperhatikan ya Alvin ya. Oke, terus masalah ini untuk kalau di gereja kita sendiri ya, kita tahu kan ada kelas pranikah. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih kelas pranikah itu, dan di dalamnya tuh kita ngapain aja, Ko? Tujuan kelas pranikah itu adalah memperjelas keseriusan kita, ya, langkah kita menuju kepada pernikahan itu sendiri. Namanya juga pranikah, gitu ya. Jadi artinya ini adalah kesempatan di mana kita bisa melihat pasangan kita dengan seutuhnya, ya. Seutuhnya dalam arti kita tahu, ya, bahwa dia adalah pasangan yang cocok buat kita, ya. Karena di dalam kelas pranikah itulah dibuka semuanya, dan karena itu ada pendeta yang mendampingi kita, yang membimbing kita, mentoring kita supaya kita jelas, ya, apakah nanti setelah kelas pranikah itu kita semakin mantap dengan dia atau justru yaitu kita menyesal, ya, ternyata kita salah memilih orang, ya. Justru disitulah kelas pranikah itu menolong kita, ya, seperti kalau kita katekisasi kan, itu kan memperteguh iman kita di hadapan Tuhan. Nah, kelas pranikah itu akan memperjelas, ya, hubungan kita dengan pasangan kita sejauh mana, dan apakah ini memang satu hubungan yang Tuhan izinkan, ya, Tuhan berkati, dan Tuhan mau kita sama dia, gitu. Itu di dalam kelas pranikah itu, disitulah kita mendapatkan semuanya itu. Kita dibimbing, ya, makanya itu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita di dalam kelas pranikah itu. Berarti kan sebenarnya kunci utama kalau mau menikah tuh dari awal pacaran udah ada keterbukaan kan ya. Untuk kedua belah pihak sebenarnya bisa menilai nggak sih ini kira-kira dia nih cocok nggak sih untuk jadi pendamping hidup gitu kan ya. Betul. Misalnya aku. Terus kalau misalnya di kelas pranikah ternyata ada hal-hal yang kok kayaknya selama pacaran nggak gini. Kok ternyata kehidupan aslinya seperti ini. Terus akhirnya nggak memutuskan menikah. Itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, Ko? Atau gimana? Itu justru nggak masalah kalau bagi saya, ya. Karena justru itulah mumpung kita belum menikah gitu loh. Kalau udah menikah, seperti saya katakan tadi, nggak ada lagi alasan kita untuk mundur gitu loh. Ya, artinya kita sudah mantap memilih dia, sejelek apapun dia, mau penjahat kek, ya, dia mau, akhirnya baru kita tahu dia ternyata pembunuh kek, perampok kek, ya kita terima dia apa adanya dia gitu loh. Tapi justru dalam kelas pranikah itulah kita dibukakan gitu loh, melihat siapa itu dia yang sesungguhnya. Dan memang ada, ya, kasus-kasus yang selain mengikuti kelas pranikah itu justru mereka putus gitu loh. Ya, karena ternyata selama ini ada ketidakterbukaan yang terjadi. Misalnya contoh, ya, waktu kalian pacaran, ya, misal kita mau menikah, pacaran, apa saja yang dibicarakan gitu loh, ya. Apa saja yang dipersiapkan, ya, apa saja yang diakui di hadapan pasangan kita.
Ya misalnya ada orang yang punya masa lalu, lakinya nih suka main perempuan. Nah gitu kan, ini kan soal kekudusan ya. Nah ternyata selama ini dia tidak pernah mengakui bahwa dia pernah, maaf ya, tanda kutip tidur dengan wanita lain misalnya. Ya, terus kemudian ketika karena ini adalah sesuatu yang sakral, kas pranikah itu sesuatu yang memang harus dipersiapkan dengan baik dan harus dibicarakan secara jujur di hadapan pasangan kita dan pendeta yang membimbing kita, maka di situ baru terbuka tuh. Wah ternyata selama ini saya dibohongi. Ada yang merasa seperti itu. Dia tidak terbuka. Nah kalau dari situ dia tidak terbuka, apakah kita bisa menjamin nanti dalam pernikahan dia pasti tetap akan terbuka dengan kita? Atau justru dia akan menyimpan sesuatu dari saya sampai seumur hidup. Nah akhirnya ada orang yang memutuskan justru untuk tidak melanjutkan gitu. Berarti sebaiknya kelas pranikah ini diambil kalau misalnya ada budaya ini ya, budaya untuk lamaran ya. Lebih baik diambil sebelum lamaran atau sesudah lamaran sih? Menurut Koko, yang baiknya gimana? Kalau kita Tionghoa itu ada lamaran ada dua ya, ada tinjing itu ya. Iya. Ada apa? Ya tinjing itu ya, tunangan istilahnya gitu ya. Tunangan. Nah, sebaiknya sih tunangan itu oke, ya tergantung sih karena tergantung kesiapan ya biasanya sih ya, dan waktu yang dimiliki oleh dua pasangan ini gitu. Tapi biasanya kalau memang ada orang yang memang tunangannya itu menuju ke pernikahan bisa 1-2 tahun. Contoh ya, karena kan mereka menganggap kalau tunangan itu sudah mengikat seseorang ya. Jadi misalnya ada orang yang kuliah ke luar negeri gitu loh ya, supaya dia nggak macam-macam segala macam, ya sudah ikat dengan tunangan ya, supaya nanti ketika dia kembali dia menikah dengan istrinya, bisa jadi gitu. Tapi kalau pranikah itu betul-betul memang kita sudah siap gitu loh menikah ya. Jadi soal waktunya terserah kita mau lakukan sebelum tunangan atau sesudah tunangan, itu nggak ada masalah sih. Jadi yang penting jangan setelah nikah gitu loh, baru kita kelas pranikah. Oke. Terus bicara masalah keterbukaan lagi nih. Kalau dari pengalamannya Ko Hendri sendiri, apakah dari pacaran tuh sudah terbuka masalah kayak keuangan, kayak punya tabungan berapa, terus sebulan biasanya spend berapa? Soalnya kan yang lagi ngetren sekarang adalah orang-orang mulai terbuka masalah keuangan itu. Jadi untuk persiapan ke pernikahannya tuh lebih lancar gitu istilahnya. Apakah Koko melakukan itu juga atau gimana? Ya, saya kembali ke tadi, makanya saya bilang kalau kita udah meyakini bahwa dia adalah pasangan kita seumur hidup, kita mau menghabiskan hidup kita bersama dengan dia, maka seharusnya dari awal kita sudah membangun iklim keterbukaan itu, gitu ya. Jadi tidak lagi sesuatu yang kita sembunyikan, kita umpetin dari dia, supaya dia tahu kita apa adanya, kita pun tahu dia apa adanya, sehingga kita sama-sama memilih dengan kejujuran, dengan keseriusan bahwa ini orang yang tepat gitu loh. Ya, jadi termasuk soal uang pun segala macam ya kita harus bicarakan ya. Artinya kalau kita dari hal yang Firman Tuhan katakan, kalau hal kecil aja kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa dipercaya sesuatu yang besar ya. Kalau dari hal kecilnya kita tidak bisa terbuka dengan pasangan kita, bagaimana mungkin kalau ada sesuatu yang besar nanti masalah kita hadapi di perjalanan pernikahan kita bisa jujur dengan pasangan kita gitu ya. Jadi menurut saya lebih baik memang dari awal iklim keterbukaan itu kita bangun bersama gitu. Oke, tadi udah bicara masalah keterbukaan, terus kelas pranikah yang intinya kita juga bisa belajar pasangan kita tuh sebenarnya seperti apa. Nah setelah Koko menikah, apakah itu benar-benar membantu atau ternyata ada hal-hal lain tentang pasangan Koko yang sebelumnya nggak terbuka, maksudnya nggak kelihatan juga di masa pacaran dan pranikah itu, sehingga bisa menimbulkan konflik atau apa gitu. Oh iya pasti gitu ya, karena gini, kita waktu pacaran itu kan pengen menampilkan sesuatu yang baik ya di depan pasangan kita, pengen memperlihatkan wah saya ini memang pasangan cocok buat dia, yang ideal ya, yang sempurna di mata dia. Akhirnya kadang ada sesuatu yang bukan karakter kita pun ya kita bilang itu karakter kita gitu ya. Misalnya contoh
pasangan kita suka binatang, ya. Akhirnya demi kita pengen jadian sama dia, diterima sama dia, kita wah saya juga suka binatang loh gitu loh. Padahal waktu kita sebenarnya bukan orang yang suka binatang. Nah itu ketahuan kapan? Pada saat menikah gitu loh ya. Kira-kira ketika menikah hidup bersama, apalagi pasangannya bawa binatang segala macam, waduh mulai ya. Ini kalau kamu pilih binatang atau pilih saya gitu ya. Jadi itu jebakan juga gitu ya buat kita, makanya berhati-hati. Ya, kenapa dari awal itu iklim keterbukaan itu harus kita miliki, dan kita sudah terbuka saja waktu pacaran belum tentu itu akan membuat lancar ya waktu pernikahan, karena sebelumnya itu kita tidak tinggal bersama ya. Tetapi ketika kita tinggal bersama semua tuh menjadi lebih jelas ya, lebih terbuka dan tidak lagi disembunyikan ya. Jadi itu seringkali masalah-masalah kecil bisa jadi besar gitu ya. Makanya ada orang yang ngatakan misalnya kita dulu sikat gigi pakai odol gitu ya. Pencet dari tengah atau dari bawah. Ada yang bilang wah suaminya pencet dari depan gitu ya. Sedangkan istrinya pencet lebih suka pencet dari belakang. Gara-gara itu bisa ribut gitu ya. Karena ya tadi kita masih orang yang meskipun kita sudah pacaran saling mengenal, tapi dalam pernikahan itu pun pasti kita akan tetap juga belajar mengenal pasangan kita. Karena perjalanan mengenal pasangan kita itu bukan waktu pacaran saja. Seumur hidup kita akan belajar mengenal dia gitu. Otomatis dalam pernikahan pun jadi gak heran kalau ada gesekan-gesekan yang terjadi. Terus cara mempertahankan rasa sayang yang pertama itu gimana sih? Setelah melihat aslinya dalam pernikahan tuh kayak gitu. Kembali lagi ke komitmen kita itu ya. Di dalam pernikahan itu kan kita ada ikrar ya, pernikahan yang kita ucapkan bukan hanya di hadapan Tuhan tapi di hadapan jemaat ya, di mana kita mau mengasihi dia ya, menerima dia ya, baik suka duka, sehat sakit ya, apapun dia ya. Otomatis dengan seperti itu menjadi komitmen kita untuk belajar terus menerima dia apa adanya ya. Kami punya prinsip ya, di dalam saya sama istri saya ini kita punya prinsip bahwa kita nggak bisa mengubah orang lain. Dia nggak bisa mengubah saya pun nggak bisa mengubah dia. Yang bisa kita lakukan belajar menerima gitu ya, sambil mendoakan. Kita berharap bahwa kalau memang ada sesuatu yang memang buruk dari pasangan kita, Tuhanlah yang mengubahkan, bukan kita gitu. Kita yang menerima dia ya apa adanya gitu. Nah karena itu kenapa komitmen itu penting sekali di dalam pernikahan itu. Jadi sekian pembicaraan kita hari ini. Thank you banget Ko Hendry sudah bisa mampir dan sharing soal kehidupan pranikah dan pernikahannya. Kalau kalian masih mau ngobrol-ngobrol yang lain lagi dengan tema yang lebih banyak lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke, thank you.